Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. It was a sad day teman-teman, even though my boy here birthday ya teman-teman sekalian hari ini. Tapi sebenarnya turut prihatin sama apa yang terjadi di market. Bitcoin drop dari 117 ribu ke harga 102 ribu dolar terendahnya. Gila banget. Ya, gila banget. Tapi ini yang sebenarnya biasanya terjadi ya teman-teman. Kalau misalnya kita tahu lagi di kondisi kayak flash out, market flash crash, black swan event, itu memang bisa banget bikin Bitcoin tuh drop kayak 10 ribu dolar bahkan lebih gitu, hanya dalam waktu yang relatif singkat. Dan menariknya adalah Bitcoin langsung recover, balik naik sampai ke 112 ribu. Jadi dia turun 102 ribu, nge-bounce 10 ribu dolar, balik lagi naik ke atas. Sebenarnya demand-nya ada teman-teman, tapi kita tahu bahwa kapitulasi ini harus terjadi di tengah market yang over euforia. Cuman terus terang aja, saya pun tidak mengantisipasi akan ada drop yang begitu lebay seperti sekarang ini. So the drop terjadi gara-gara efek dari sentimen buruk karena Trump menerapkan tarif senilai 100% tambahan untuk China punya produk, dan seketika market langsung respon dengan keadaan negatif, terutama S&P 500 ya. S&P 500 yang paling parah, dropnya lumayan. Habis itu untuk Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, dan lebih parahnya lagi altcoins, mostly-nya drop itu bisa sampai 70-80% bahkan. Dan ini terus terang aja ya sangat berbahaya sekali ya teman-teman sekalian ya dengan kondisi seperti ini. Bagi mereka yang mungkin over positioning dan leverage-nya menggunakan margin yang besar, jadi sizing-nya nggak diatur dan pada akhirnya ya kena trouble ya teman-teman sekalian ya, kena liquidity cascade. So dengan current condition market, gimana nih kira-kira menanggapinya? Saya cepet aja ya teman-teman sekalian. Pokoknya kalau dari saya tanggapannya begini. Pertama, kapitulasi itu biasanya sekaligus menandai potential bottom. Sampai dengan tadi malam saya pikir udah, ternyata masih terus berlanjut sampai dengan tadi pagi. Terus kapitulasi yang terjadi itu lebih parah, lebih masif. Tadinya mungkin cuman kurang dari 1 miliar dolar atau mungkin mentok-mentok 1 miliar dolar. Ternyata sekarang lebih dari puluhan miliar dolar ya. Kalau saya terakhir ngecek itu belasan, tapi saya rasa lebih. Harusnya bisa 20 miliar atau bahkan lebih teman-teman sekalian. Dan itu adalah angka likuidasi terbesar sepanjang sejarah sejauh ini. Ya jelas dong, karena open interest-nya juga kan nge-spike sampai all time high. Market juga lebih banyak interested masuk ke dalam pasar derivatifnya, option kontraknya, futures kontraknya, dan itu tentu saja menyebabkan lebih banyak uang mengalir ke pasar derivatif. Dan semakin banyak uang yang ngalir itu ternyata sekaligus menyebabkan massive capitulation yang ngehancurin mentalitas daripada para pelaku pasar. Dan karena sentimen yang buruk atau negatif seperti ini, saya rasa nggak akan segera berakhir ya. Nggak bisa yang kayak sehari 2 hari itu langsung beres. Apakah ini sekaligus menandai bottomnya? I think so ya. Tapi apakah langsung? Mungkin nggak ya. Karena ingat, Wall Street itu kan libur teman-teman. Hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. ETF kalau saya ngecek terakhir, luar biasanya BlackRock masih beli. Ya, BlackRock masih beli, dan masih ada sebagian altcoins yang, maksudnya bukan altcoins, tapi sebagian aset manajemen yang masih ya nggak jualan juga gitu ya. Intinya outflow ada, tapi negatifnya kecil banget. Terus BlackRock kan yang belanja institusi tapi klien nih. Benar, kelasnya klien institusi itu kan tetap masih retail, tergolong dalam kondisi retail teman-teman sekalian. Tapi BlackRock juga mengedukasi kliennya kan nggak sembarangan. Mereka pasti ngasih riset, mereka pasti ngasih penjelasan ya about what is going on in the market dan apa yang mereka lihat, sehingga menjadikan ini sebagai keputusan untuk para pelaku pasarnya. Kira-kira kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, kondisi seperti ini kalau berdasarkan yang udah-udah, pengalaman saya yang udah-udah, biasanya memang sekaligus disambut dengan potensi bottom. Jadi balik ke China ban crypto itu pada 2021. Kemudian 2022 kita mengalami kondisi FTX collapse
Kemudian masuk ke 2023 ada Silicon Valley Bank bankrupt atau default tepatnya pada kuartal pertama 2023, dan di 2024 pertengahan tahun ada Japanese carry trade yang menyebabkan market itu crash cukup signifikan, dan di saat yang sama sekaligus nandain potential bottomnya entah itu pada S&P 500 ataupun pada Bitcoin. Kalau di 2025 saya rasa ini yang sekarang sedang terjadi adalah potential massive capitulation-nya. Pastinya akan banyak orang yang udah mulai frustasi, udah mulai kacau, udah mulai kalut ya dari cara berpikirnya, dan tidak bisa cukup objektif lah dengan apa yang mereka lihat saat ini gitu. So if there's any discount pun juga mungkin ya uangnya udah dipakai, udah dibelanjain di yang lain, atau mungkin udah early entry dan tidak punya spare cash lagi gitu. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau misalkan kan lebih banyak di altcoins. Ya, kalau di altcoins gimana Matthew? Gitu ya. Bah, gitu ya. Ya kalau di altcoins mungkin yang kayak ya saking banyaknya altcoins, even total market cap-nya juga udah sempat menyentuh all time high pun akhirnya nggak semua altcoins itu ngangkat gitu. Yang ngangkat malah yang kayak BNB. Kemudian CZ ada project baru yaitu Asternya ngangkat gitu kan. Dan ya yang lain-lainnya gimana ya, ketinggalan jadinya teman-teman. Bahkan saya lihat ada beberapa altcoins tadi sempat nyiptain range cycle low yang baru gitu. So kalau kayak gini gimana Vin? Gue galau nih, gue pusing gitu kan. Well, it depends ya. I think it depends ya. Teman-teman sekarang manfaatinnya di mana gitu. Kalau saya ngelihat Bitcoin ya saya jelas happy gitu kan. I mean, I've got more discount gitu, balik lagi ke range yang sama, tapi kali ini dengan situasi yang jauh lebih chaotic atau jauh lebih berbahaya ya, jauh lebih menghancurkan mentalitas gitu. Di satu sisi beberapa yang lainnya seperti Ethereum, BNB, I think still doing well, masih ada potential untuk next leg higher, dan memang kita juga aware dengan resikonya. At least dalam beberapa video terakhir yang saya post ke teman-teman juga memang kita udah antisipasi untuk potensial ada yang namanya flash out. Tapi flash out yang saya harapkan nggak seperti ini. Ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih parah. Tapi at the same time, kondisi tersebut ya jelas menciptakan peluang. So, I think it's a buying opportunity. Cuman don't expect untuk market recovery hanya dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin butuh waktu bisa seminggu, bisa jadi lebih, tergantung nanti dari situasi, sentimen, dan juga makro update-nya juga. So, teman-teman sekalian, kalau saya mungkin boleh menyampaikan, ya saya turut prihatin ya. Mungkin weekend ini nggak jadi weekend ceria buat sebagian teman-teman. Bisa jadi ada yang terkena likuidasi, but I hope teman-teman yang nonton di YouTube channel ini bisa selamat dari kondisi tersebut. Kalian ngerti gimana risk manajemennya, stop loss-nya juga kalian set, jangan sampai dilepas random dan mengharapkan market bergerak hanya sejalan dengan ekspektasi kalian. So itu mungkin ya sebagai penutupnya teman-teman sekalian. Ya nanti saya balik ke Indonesia, kita live streaming ya as usual. Saya udah bilang juga dari live streaming kita terakhir, minggu depan kayaknya nggak ada live streaming karena saya juga masih di Jepang. Ini baru balik nanti per tanggal 13 teman-teman. So nanti after that saya akan arrange waktu dan kita mungkin akan live streaming, ketemu di YouTube, dan kita akan bahas banyak hal terkait dengan kondisi market saat ini dan gimana sih kira-kira kita memandang dan mencoba untuk memanfaatkannya sehingga ini bisa jadi sebuah peluang yang justru malah menarik. Oke, so akhir kata dari saya, ini dulu yang bisa saya update. Thank you everybody, God bless, and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.